Assalamualaikum Pak Isnaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, sudah bisa kita mulai Pak? Monggo, monggo. Dialog Zoom kita. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bijan Saidan dari Jateng Post TV, yaitu edisi Jateng Post versi televisi YouTube. Perkenalkan kami Pak dari Jateng Post TV, Pak Isnaini. Sami-sami Pak. Dan seluruh pemirsa yang ada di manapun berada, bahwa siang hari ini alhamdulillah wa syukurillah kita dari Jateng Post TV bisa diterima untuk menyelenggarakan wawancara Zoom meeting dengan pihak Dinas Provinsi Jawa Tengah. Kita insya Allah akan membahas Pak Isnaini tentang PPDB, Pak. Jadi pemirsa yang kami hormati, kali ini Jateng Post TV sedang bersama dengan Bapak Samsudin Isnaini, SSTP Sarjana Hukum. Beliau adalah Kabid SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Kita akan membahas tentang pelaksanaan PPDB yang sebetulnya hari-hari ini adalah saat-saat kita menunggu pengumuman. Karena pendaftaran sudah ditutup dan insya Allah pengumuman adalah tanggal 26 Juni besok. Pak Isnaini, kami ingin bertanya mewakili beberapa pertanyaan masyarakat, terutama orang tua dari peserta PPDB. Ini pengumumannya besok jam berapa Pak Isnaini ya? Oke. Matur nuwun Pak. Terkait dengan PPDB ini, kami di dalam pelaksanaannya juga berpedoman pada regulasi yang sudah ada. Yang pertama adanya Permendikbud 1 tahun 2021, kemudian Pergub 7 tahun 2021, dan Juknis dari Kepala Dinas tahun 2021. Dan di sana juga kita sudah diatur terkait dengan tahapan-tahapannya. Tanggal-tanggalnya juga sudah ditetapkan. Tanggal 14-19 itu verifikasi berkas dan pengambilan token. Kemudian tanggal 21 sampai 24 itu sebagai pendaftaran di mana anak calon peserta didik itu bisa memilih sekolah pilihannya yang sudah kita atur sesuai dengan Juknis dan diaplikasikan melalui PPDB online. Nah, kemudian pada tanggal 25 itu proses menuju nanti untuk pengumuman dan batas yang kami miliki, batas yang diatur di dalam Juknis itu pengumuman selambat-lambatnya tanggal 26 pukul 23.59 Pak. Jadi itu. 23.59 besok malam ya Pak, berarti malam minggu ya? Paling lambat. Oke. Kan bisa maju juga, tapi nanti yang jelas kita punya batas untuk itu. Ya. Oke. Terus kemudian untuk melihat pengumuman ini bagaimana Pak panduannya buat orang tua Pak? Harus membuka aplikasi atau web apa dan seperti apa ini? Jadi nanti untuk pengumumannya tetap lewat website yang sudah ada itu, dan nanti secara tertulisnya fisiknya ada di sekolah masing-masing, sekolah tujuan. Jadi setelah web itu nanti dibuka, nanti untuk keputusannya untuk tertulisnya nanti di masing-masing SMA negeri dan SMK negeri di Jawa Tengah ini Pak. Oke. Jadi ada versi online, ada versi fisik di sekolah ya Pak ya? Fisik di sekolah, nah nanti menjadi dasar untuk daftar ulang. Jadi teman-teman di SMA dan SMK nanti menetapkan pengumuman itu, kemudian memberitahukan kepada siswa yang diterima itu untuk melakukan daftar ulang. Oke Pak, kalau tidak salah yang versi online itu harus membuka ppdb.jatengprop.go.id ya Pak ya? Oke. Websitenya itu. Oke, jadi untuk orang tua yang ingin melihat hasil pendaftaran anaknya bisa membuka versi online-nya nanti besok ya, pukul 23 malam 59 di ppdb.jatengprop.go.id
atau datang ke sekolah masing-masing karena versi cetaknya juga akan dipasang di sekolah nih Pak. Nggih, Bapak. Oke. Terima kasih. Pak Samsudin Isnaini, Kabid SMA Dignas Provinsi Pendidikan dan Kebudayaan Jateng. Pak Isnaini, bahwa sebetulnya selama ini yang daftar total berapa Pak? Oke, yang daftar PPDB SMA SMK berapa? Kemudian daya tampungnya berapa Pak? Untuk pendaftar kemarin berdasarkan akun yang masuk. Jadi pendaftar itu kan diawali validasi data, kemudian tanggal 14-19 itu pengambilan token. Pengambilan token itu berarti kan peserta CPD-nya. Dan kemudian dari peserta itu nanti masuk ke pendaftaran. Tapi anak itu bisa memilih sekolah berulang kali Pak, berulang kali. Mungkin dari SMA, dari jalur zonasi, pilih lagi batal pendaftaran, kemudian pilih pilihan lagi dari prestasi, dari SMA nggak keterima, pilih dari SMK dan sebagainya. Itu tanpa batas memang, pilihan itu tanpa batas, limitnya adalah waktu terakhir. Nah, tapi untuk token anak-anak itu ya 1 token untuk 1 anak. Itu kurang lebih kemarin catatan kami di angka kisaran 300.000 Pak, 300.000 sekian. Yang daftar ya Pak ya? 300.000 sekian yang ikut di PPDB online ini. PPDB ya. Dan untuk daya tampungnya kami sekitar di 210.000. Dari CPD yang total untuk SMP MTS Jawa Tengah itu sekitar 500-an, 50.000 Pak. Pak, itu nanti kan pasti ada yang tidak diterima ya Pak, dari 300-an yang diterima 200-an ya. Ada sekitar 100.000 ya, ada sekitar 100.000 anak yang tidak diterima. Kalau sudah tidak terima, mereka tidak ada opsi masuk negeri ya Pak ya, mesti harus ke swasta ya. Nggih, kita ini kan untuk SDM, untuk Sarpras, ini kan juga terbatas Pak, yang dari pemerintah. Istilahnya gedung kami yang SMA itu ada 360 SMA negeri, yang SMK itu ada 236 negeri, yang 3 itu sudah boarding itu sudah seleksi awal dulu. Yang ikut PPDB online ini ada 233 yang SMK negeri. Dan untuk di sekolah negeri itu juga untuk guru-gurunya, SDM-nya itu juga kami ya terbatas, karena untuk membiayai itu juga ada yang dari PNS, ada yang dari GTT dan sebagainya. Jadi dari jumlah CPD yang lulusan SMP MTS di Jawa Tengah ini kurang lebih 550.000, kami ini diestimasi untuk menampung itu di sekitar 40-42% Pak. Jadi tidak bisa tertutup semuanya. Dan juga ini kami sebelum zonasi ini kan juga sudah bermitra dengan teman-teman swasta itu kan juga sebelum kemerdekaan Pak. Sebelum kemerdekaan itu kan sekolah swasta juga ada. Ini juga tidak bisa dimonopoli oleh negeri, dan kami juga inilah posisi potret di pendidikan. Jadi pada saat kami pun untuk mendirikan sekolah negeri pun itu juga harus mempertimbangkan kondisi wilayah seperti apa. Lulusan SMP, MTS di wilayah itu seperti apa, sudah ada sekolahnya apa belum dan sebagainya. Nah itu juga walaupun kita juga belum menyebar di seluruh kecamatan yang ada di Jawa Tengah ini. Gitu Pak kira-kira. Oke Pak, berarti hanya sekitar 42% yang diterima di SMA dan SMK negeri ya Pak. Berarti kan ada sekitar 60% anak kita yang tidak bisa masuk sekolah negeri kali ini ya, dan mereka harus terpaksa masuk swasta, kan intinya begitu nggih. Itu sekolah swasta juga ada di bawah kendali Bapak nggih. Bagaimana mengatur karena banyak yang tidak masuk negeri dan harus dilempar di swasta Pak? Untuk swasta itu kami di Dinas Pendidikan dalam kapasitas pembinaan Pak. Jadi khusus di dalam penyelenggaraan, bukan pembinaan, fasilitasi.
bukan dalam tanggung jawab pengelolaan. Jadi maksud kami begini, kalau Dinas Pendidikan itu bertanggung jawab penyelenggaraan dan pengelolaan untuk SMA dan SMK negeri. Karena apa? Dari Sarprasnya, dari SDM-nya, itu tanggung jawab penuh dari pemerintah. Karena itu sekolah negeri. Tapi untuk yang swasta, ini memang untuk tanggung jawab pengelolaan dan penyelenggaraan ada di pihak yayasan. Jadi untuk swasta berbeda, yang bertanggung jawab itu adalah yayasannya. Tapi yang negeri yang bertanggung jawab itu pemerintah. Nah, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, kita negeri dan swasta itu juga ada namanya pembinaan fasilitasi. Pembinaan itu misalnya kalau misalnya ada regulasi apa mengenai kurikulum, kemudian mengenai kesiswaan lomba-lomba dan sebagainya, kita juga memberikan layanan yang sama dengan teman-teman swasta. Misalnya untuk KTSP, untuk kurikulum 13 misalnya, untuk pengesahannya ya kita sama, negeri maupun swasta sama. Kemudian untuk penyelenggaraan perlombaan kesiswaan negeri sama swasta sama. Dan kita ke sekolah swasta sifatnya koordinatif dan fasilitatif. Kalau di negeri kita kendali penuh. Taruh di SMA SMK di Jawa Tengah ini bebas pungutan, itu karena kebijakan pemerintah provinsi. Tapi kita tidak bisa mengatur teman-teman swasta itu untuk gratis misalnya, karena juga ada hal yang menjadi tanggung jawab beliau, karena untuk Sarpras, untuk SDM, untuk kebutuhan sekolah itu ada tanggung jawabnya di yayasan. Kira-kira seperti itu. Kalau soal nanti untuk penyebaran muridnya itu juga nanti kewenangan di masing-masing sekolah swasta, dia punya daya tampung, gitu, kemudian punya persyaratan dan juga dipublikasikan, dan dia juga menyampaikan mungkin kompetensi-kompetensi unggulan-unggulan dari sekolah swasta itu, apa yang berkualitas di situ, itu menjadi daya tawar mereka kan gitu loh. Kami paling pada untuk mengendalikan misalnya untuk kebutuhan penambahan rombel ataupun penambahan jurusan, itu juga kami lakukan fasilitasi. Teman-teman SMK swasta itu pada saat mau menambah jurusan kompetensi rombel itu ada izin, misalnya buka permesinan misalnya, tambah 1 atau 2 kompetensi, kemudian tata boga dan sebagainya, itu nanti ada izinnya memang untuk perizinan itu. Terus kemudian ada pihak yayasan mau mendirikan SMA negeri, SMA swasta misalnya, itu juga ada mekanisme perizinan. Nah, kami di posisi seperti itu, pembinaan layanan untuk teman-teman yang swasta. Yang jelas untuk PPDB swasta itu memang kewenangan penuh oleh teman-teman swasta, kita hanya mengatur di sisi jadwal waktu antara ini, berarti Mei Juni ini, kemudian nanti ada mekanisme terkait dengan pelaporan hasil dari PPDB di swasta, itu nanti untuk kita fasilitasi untuk anak-anaknya terdaftar di Dapodik. Nah, nanti Dapodik nanti proses ada untuk kepentingan pendanaan BOS, untuk kepentingan bantuan dan sebagainya, ini memang harus clear di dalam fasilitasi Dapodik. Kira-kira itu Pak kami. Oke, terima kasih Pak Isna. Ini kita ingin bertanya hal lain Pak Isna ini, bahwa dengan sistem zonasi saat ini itu di mata masyarakat beberapa sekolah-sekolah favorit Pak ya, SMA SMK favorit di Jawa Tengah ini menjadi tidak membanggakan seperti dulu Pak. Itu pemahaman masyarakat. Karena apa? Seorang siswa bisa diterima di sekolah favorit sekarang karena hanya perkara zonasi, karena lokasi rumahnya lebih dekat daripada sekolah Pak. Sementara dengan sistem zonasi ini juga mungkin ada anak-anak yang sebetulnya secara prestasi dia bagus, tapi dia karena kalah zonasi tidak bisa masuk sekolah favorit itu. Bahkan dia tidak diterima di negeri dan harus di swasta Pak. Ini pendapat masyarakat Pak. Gimana Pak penjelasannya Pak? Oke, sistem zonasi ya. Jadi kita di Jawa Tengah itu sudah menyelenggarakan kali ketiga ini ya, kali ketiga ya, 2019, 2020, 2021. Jadi kami dalam melaksanakan
proses penerimaan siswa baru PPDB ini merujuk pada regulasi ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh pusat, yaitu Kemendikbud Ristek Dikti sekarang. Itu dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021, dan kemudian itu juga kami diterbitkan oleh pemerintah provinsi dengan Pergub 7 tahun 2021, dan kami menindaklanjuti dengan Juknis. Nah, zonasi ini sudah menjadi kebijakan konsensus yang sudah melalui kajian-kajian yang dilakukan oleh pemerintah, dalam ini Kementerian Pendidikan, dan menjadi pola skenario ataupun ketetapan kebijakan di dalam penerimaan siswa baru. Negara dalam hal ini punya kewenangan dalam mengelola sekolah negeri yang ada di wilayah Indonesia. Nah, ini konsepnya memang negara hadir, Pak, negara hadir. Dengan adanya zonasi ini, harapannya dengan anak-anak ini dekat dengan sekolah, itu efektif, efisien, mobilitas sampai dengan operasional itu dapat diefisienkan. Kemudian kalau dulu itu ada sekolah favorit misalnya, SMA 3, SMA 1, kalau ke sana ya isinya anak pintar semua. Gitu. Nah, ini proses kebijakan ini pada konsep bahwa layanan pendidikan ini untuk semua, layanan pendidikan untuk semua. Jadi anak-anak yang di dekat sekolah itu akhirnya punya kesempatan untuk bersekolah, tidak memandang dia miskin, dia kaya, dia pinter, dia bodoh, nyusewu. Untuk yang ketetapan zonasi ini, anak-anak yang dekat sekolah untuk bisa belajar. Namun demikian, negara juga tidak mengesampingkan anak-anak yang berprestasi. Dan di Jawa Tengah, untuk yang berprestasi itu dengan alokasi 20% dari daya tampung. Kemudian juga tidak mengabaikan anak-anak yang memang kurang mampu, yaitu untuk anak afirmasi miskin. Dan di Jawa Tengah juga mengakomodir untuk perhatian kepada putra-putri dari tenaga kesehatan yang menangani COVID. Kemudian ada 5% itu untuk warga negara Indonesia yang melakukan tugas perpindahan, itu juga difasilitasi. Jadi upaya yang diinginkan, diharapkan oleh negara ini memang negara hadir di tengah semua komunitas. Kalau dulu sekolah itu yang favorit itu kan dominan anak-anak kaya, anak-anak pinter, Pak, anak pinter. Dan di situ mungkin anak pinter pun guru-gurunya juga istilahnya tinggal membina, tinggal membimbing anak-anak ya sudah inputannya pinter. Tapi sekarang untuk sekolah negeri, khususnya yang SMA negeri, yaitu heterogen sekali. Di situ ada nyun sewu, anak yang kurang mampu, anak yang kurang pinter, tapi juga anak yang mampu, ada anak yang pinter juga. Jadi di situ memang menjadi tantangan adanya negara dengan fasilitas sarpras di satuan pendidikan itu, dibangunkan gedung, kemudian disediakan guru, di situ SDM, di situ tugasnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana polanya? Dengan salah satunya zonasi itu. Zonasi itu heterogenisasi masyarakat itu sangat marginal ya, sangat heterogen, itu bisa ditampung di situ, Pak. Dengan pola zonasi ini kami jamin di seluruh SMA negeri di Jawa Tengah ini tidak ada monopoli untuk berprestasi saja. Pasti di situ ada anak miskin, ada anak kurang pinter, tapi juga pasti di situ ada anak mampu dan juga anak pinter di situ. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu ruang yang bisa dinikmati oleh masyarakat Jawa Tengah, khususnya masyarakat Indonesia khususnya Jawa Tengah. Dan kami juga menyadari karena keterbatasan daya tampung ini tidak semuanya dapat ditampung di sekolah negeri, Pak. Ngaten. Jateng Pos kini hadir dengan berita-berita yang lebih lengkap.
Koran Jawa Tengah ini tidak saja mengabarkan berita-berita politik, hukum, sosial, dan ekonomi, tapi juga berita pendidikan. Anda ingin tahu opini para guru di Jawa Tengah? Ingin tahu prestasi sekolah hebat? Ingin produk Anda dibeli sekolah? Baca dan promosi di Jateng Pos. Jateng Pos, untuk Jawa Tengah lebih baik. Oke, Pak Isna ini, Pak, dengan sistem zonasi ini di satu sekolah favorit itu akhirnya beragam kemampuan anak ya. Ada yang pinter, ada yang kurang pinter karena untung aja dia dekat dengan sekolah sehingga masuk, Pak. Lantas bagaimana, Pak, sekolah untuk mengelola potensi anak-anak ini? Kan ada yang pinter. Dulu kalau dulu kan favorit ini anak pinter semua, sehingga membuat target siswa kan gampang gitu ya. Tenaga didik membuat target siswa gampang. Di target tinggi mungkin mampu semua lah. Sekarang ini kan ada yang pinter, ada yang tengah, ada yang tidak pinter. Itu lantas bagaimana Pak membuat standar target kecerdasan anak di sekolah itu, para guru itu? Oke, itulah tantangannya Pak. Jadi negara itu harus memikirkan itu. Mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar. Itu juga menjadi tanggung jawab negara. Adanya dana negara APBN, APBD yang juga mensupport terkait dengan sarpras sekolah negeri termasuk SDM, itu juga salah satu tugasnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang waktu itu mungkin konsensus yang dilakukan oleh pemerintah belum mengarah ke sana, yang sekolah negeri itu kebanyakan anak-anak pintar, itu memang akhirnya koridor indikatornya lebih jelas. Oh, kalau unggulan berarti clear dan sebagainya. Dan ini di pemerintahan sekarang ini memang salah satu indikator untuk pengukuran mutu dari salah satu indikator mutu itu kan kemarin nilai UN, ujian nasional. Ini tantangan UN ditiadakan. Nah, memang di sini akhirnya semua lini insan pendidikan dalam arti birokrasi di dinas pendidikan dan juga di satuan pendidikan harus mampu untuk menjawab tantangan ini. Bagaimana akhirnya dengan input yang heterogen ini sekolah mampu memberikan kinerja yang baik. Jadi ibarat ilustrasinya begini Pak. Kalau di dalam menerima siswa akhirnya nanti akan terpetakan level siswa misalnya. Ini ilustrasi aja. Level siswa ada di level 3, ada di level 4, ada di level 5, ada level 7. Nah, di situ nanti akan diukur. Anak yang level 3 itu sejauh mana? Nah, ada treatment apa guru itu untuk menaikkan anak yang level 3 sampai menjadi level 7. Atau anak yang level 5 menjadi level 8 misalnya. Anak yang level 7 jadi level 9. Itu nanti yang akan kita ukur Pak. Kita ukur bagaimana kinerja dari sekolah itu secara keseluruhan. Kemudian secara rinci guru-guru yang mengampu satu kelas, satu wali kelas misalnya, satu bidang dan sebagainya. Itu rinciannya adalah saya punya 36 siswa mata pelajaran biologi sekelas ini. Ada heterogenisasi kemampuan anak. Ini sejauh mana akhirnya pencapaian yang dilakukan. Tidak harus pintar semua Pak, tidak harus pintar semua, tapi minimal anak itu punya trait untuk meningkatkan kemampuannya. Dan di situ juga harus bisa memetakan kemampuan anak. Dia akhirnya sebenarnya anak ini bakat di mana sih? Oh ini matematikanya kurang. Dia nggak mungkin jadi istilahnya sipil misalnya, di teknik misalnya, nggak mungkin. Kamu berarti peminatannya istilahnya difokuskan pada mungkin kesenian dan sebagainya. Oh ini ada anak level 8, level 9, pinter di matematika misalnya, sains. Itu nanti akan juga diarahkan. Oh ini jadi peneliti, jadi sebagainya. Itu sampai sejauh itu yang kami siapkan Pak. Kami siapkan untuk mengukur kinerja dari sekolah-sekolah itu. Jadi sekarang tidak ada sekolah favorit unggulan. Jadi semua sekolah sama konsepnya dan punya tanggung jawab yang sama untuk memberikan peningkatan kepada anak didiknya. Dan itu nanti kami jalankan dengan program assessment Pak, assessment nasional. Assessment itu nanti semua ini diukur. Assessment itu mengukur kinerja dari sekolah itu nanti dilihat dari semua aspek. Bagaimana
tingkat pencapaian anaknya, kemudian gurunya seperti apa kompetensinya, kemudian sarprasnya juga dilihat, jadi komprehensif penilaiannya. Kalau tahun yang lalu sebelum ada zonasi ini, belum ada asesmen ini, sekolah itu secara sederhananya hanya diukur dari nilai UN-nya berapa. Nah itu sangat sederhana sekali. Nah ini juga sudah bergeser, pola indikator ini juga sinergi dengan penilaian dunia. Kalau indikator pendidikan sekelas dunia itu kan namanya PISA itu Pak. Nah ini pola asesmen itu sebenarnya menuju ke sana. Jadi kalau misalnya nanti diukur oleh dunia ini, Indonesia juga sudah linier dengan indikator yang dinilai oleh dunia. Itu Pak penjelasan kami. Oke, terima kasih Pak Isneni. Kami sambung lagi dengan pertanyaan berikutnya Pak. Pak, untuk SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah ini gratis ya Pak ya, kedepannya ya Pak ya. Tidak ada biaya pendaftaran, beli seragam, pengembangan institusi seperti yang dikehendaki Pak Gubernur. Betul nggak itu Pak? Oke. Ini kami sejak tahun 2020 per tanggal 2 Januari 2020 bahwa seluruh SMA SMK negeri itu zero pungutan, zero SPP. Jadi yang sifatnya permanen, jumlah tertentu dengan surat edaran yang dilakukan mungkin setiap bulan, itu kami larang Pak. Kami larang karena kami juga mensupport fasilitasi dari dana APBD untuk kepentingan operasional dari sekolah itu selain dari dana BOS. Jadi teman-teman di SMA negeri maupun SMK negeri kaitannya dengan pungutan itu istilahnya zero pungutan, tidak dibebankan kepada siswa. Adapun terkait dengan sumbangan waktu itu sebelum pandemi memang kita masih dapat dilaksanakan sumbangan dengan apa kriterianya adalah sukarela, tidak memaksa, tidak dalam jumlah tertentu, kemudian juga tidak mengikat, harus persetujuan dari YBS sendiri, tidak boleh ada intervensi. Gitu. Jadi sumbangan sifatnya itu tidak memaksa Pak, jadi berapapun nilainya juga tidak ditentukan. Waktu itu dapat masih kita izinkan untuk menerima sumbangan yang sifatnya memang inisiasi dari penyumbang, itu baik dari masyarakat secara umum maupun dari orang tua wali murid atau dari perusahaan atau CSR dan sebagainya, itu masih boleh. Namun demikian saat ini masuki masa pandemi karena semua juga mengalami dampak dari pandemi ini, itu untuk sumbangan memang yang dibebankan kepada wali murid. Sepanjang itu memang wali murid tidak mampu atau tidak berkenan, itu sekolah juga kami larang untuk menerima sumbangan itu. Jadi di masa pandemi ini kami mengawal teman-teman SMA SMK negeri khususnya itu tidak membebani wali murid calon peserta didik. Begitu Pak. Kalau uang seragam Pak? Nggih, uang seragam ini memang sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Permendikbud, itu sekolah tidak diperkenankan atau mengelola itu. Jadi nanti untuk pengelolaan seragam itu oleh wali murid dari calon peserta didik sendiri. Jadi dari masyarakat Pak. Jadi memang ini kami juga mengupayakan sosialisasi, menyampaikan, mengkawal teman-teman satuan pendidikan agar memenuhi apa yang sudah ada di ketentuan. Kalaupun nanti ada di toko-toko dan sebagainya, itu juga tidak boleh intervensi dan sebagainya. Jadi itu murni nanti kita upayakan agar semuanya berjalan sesuai dengan koridor, semuanya berjalan dengan kondusif. Itu Pak. Itu seragam kalau dikembalikan ke orang tua berarti mandiri ya Pak ya? Itu bahan seragamnya carinya di mana Pak? Ya monggo, makanya itu satu sisi memang sesuai aturan itu untuk seragam itu mandiri oleh masing-masing orang tua wali murid, dan nanti untuk toko kan sebenarnya itu juga di masyarakat
secara umum itu kan sudah umum Pak. Seragam sekolah misalnya. Untuk SMA nggih ngisore abu-abu, dhuwure putih kan nonton. Nah, itu ya diserahkan di masing-masing toko itu. Paling nanti sekolah itu hanya menyampaikan seragamnya model ini. Nah, kemudian mungkin yang enggak dijual secara umum atribut, paling kan atribut yang mungkin badge sekolah atau apa identitas sekolah atau niku lah itu masih dimungkinkan kalau dijual di koperasi ya. Tapi kalau sifatnya nanti seragam harus di sekolah lah itu yang kami kawal untuk kita nanti sampaikan kepada satuan pendidikan untuk kembali ke ketentuan itu Pak. Oke, Pak Esna ini dalam perjalanannya kadang memang masih ada ya mungkin nggak semua sekolah ya. Itu yang ada saja yang namanya iuran ya. Biasanya yang dijadikan tameng itu adalah komite gitu. Ide dari komite, sekolah menyetujui misalnya ada ide-ide apalah pembangunan, nyumbang ini. Kadang juga misalnya untuk wisata gitu ya kalau zaman dulu ya, untuk apa namanya malam perpisahan dan gitu. Dan biasanya itu menjadi include dengan syarat pengambilan ijazah dan rapot Pak. Itu gimana gitu itu Pak? Oke, ini memang jadi Pak, jadi isu ya, jadi isu di sekolah. Kami ini juga berupaya Pak dalam perencanaan sekolah. Perencanaan sekolah itu kami juga mengendalikan khususnya yang SMA SMK negeri yang kami lakukan adalah pengendalian perencanaan sekolah itu sejak penyusunan rencana kegiatan RKAS ya rencana kerja anggaran sekolah itu memang sudah kami kawal. Misalnya dana BOS yang masuk berapa, dana BOP yang masuk berapa, itu nanti dituangkan dalam rencana kerja tahunan. Istilahnya 1 tahun itu uangnya untuk apa saja sudah kita kendalikan. Dan itu sebelumnya juga kita mengacu pada sebenarnya rencana 4 tahunan RKJMS sekolah itu seperti apa, kemudian nanti rencana tahunan seperti apa, breakdown anggarannya seperti apa. Termasuk yang tadi komite mau bangun gedung dan sebagainya. Itu juga harus terlaporkan, tidak apa istilahnya sekonyong-konyong kok jawabannya kok koyo anlet deh, sekonyong-konyong koder, sekonyong-konyong langsung ujuk-ujuk bangun gedung kan enggak, itu pasti kan harus diruntut dulu Pak. Prosedurnya perencanaan sekolah itu master plan-nya seperti apa misalnya, konsep misalnya luas 10.000 meter persegi misalnya 1 hektar. Ini set plan-nya seperti apa, mau diselesaikan berapa tahap misalnya. Itu pasti kan ada perencanaan. Nah itu yang kita kendalikan. Jadi dinas melakukan pengendalian perencanaan sampai sejauh itu. Kemudian kalau misalnya nanti akhirnya, ini kondisi normal ya, kondisi normal bukan pandemi misalnya. Sekolah ini butuh pengembangan Pak, karena setelah kita kaji lingkungan sekitar misalnya radius 2-3 kilo belum ada sekolah misalnya. Lulusan dari SMP wilayah ini memang tidak tertampung. Berarti ada kebutuhan masyarakat di sana harus menambah daya tampung. Misalnya berarti bangun gedung. Ini harus terkonfirmasi dulu Pak. Tidak sekonyong-konyong terus pengen bangun gedung dan sebagainya. Nah itu berproses. Akhirnya kita kendalikan. Kemudian komite pun juga harus berkoordinasi dulu dengan satuan pendidikan dan kami secara birokrasi juga di wilayah itu ada kepala cabang dinas yang juga mengendalikan dari satuan pendidikan di wilayah tersebut. Jadi untuk komite dan sebagainya itu tidak serta-merta untuk jalan sendiri, tapi semuanya juga akan terkoordinasi. Terus tadi apa lagi Pak ya? Komite terus apa lagi Pak ya? Ya, biasanya komite itu dijadikan tameng untuk pungutan-pungutan liar sebetulnya Pak, untuk syarat pengambilan rapor dan lulusan. Nah itu kan yang repot buat orang tua Pak. Padahal dilarang gitu. Kami di Jawa Tengah, khusus SMA SMK negeri, kami clear Pak. Kalau nanti ada teman-teman yang menahan ijazah, gitu, nanti terus alasannya masih punya tunggaan, itu kami siap. Silahkan lapor ke kami Pak. Silahkan lapor ke kami. Dan ini memang layanan yang harus kita
jalankan. Ini sesuai dengan dawuh ataupun kebijakan dari Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah, dan ini seluruh SMA SMK negeri di Jawa Tengah ini clear, zero pungutan kan gitu. Oke. Pak. Oke Pak Isnani, yang terakhir Pak, ini nanti peserta didik baru masih sekolah dari rumah ya Pak ya. Nah itu kira-kira kapan targetnya untuk bisa sekolah tatap muka? Karena kemarin sebetulnya kan sudah disiapkan Pak ya, pertengahan Juli itu kemungkinan kalau di Kota Semarang ya SD, SMP itu kan sudah mau tatap muka, tapi karena ada pandemi ini akhirnya mundur lagi. Nah ini berarti nanti peserta didik baru SMA SMK juga sekolah dari rumah lagi, daring lagi. Untuk tatap mukanya ke depannya kira-kira seperti apa Pak perkiraannya? Jadi begini Pak, PTM ini memang pertimbangannya sangat komprehensif kami saat ini. Kami di 2 tahun terakhir ini, tahun 2020, di 2021, kami sebenarnya juga sudah berupaya untuk mempersiapkan diri dengan berbagai skema. Dan dinamika di lapangan itu sangat bervariasi. Di tahun 2019 kemarin, kami juga melakukan percontohan, piloting project untuk pembukaan uji coba PTM. Dari beberapa wilayah kemudian berkembang, tapi juga nama dinamika. Jadi kita sudah kawal, kemudian sudah ketat dan sebagainya. Itu juga ternyata belum semuanya clear. Ada salah satu dari sekolah belum disiplin misalnya, akhirnya klaster. Itu akhirnya kita tutup. Kemudian tahun 2020 kita lagi berupaya untuk memberikan satu persiapan PTM, uji coba tahap 1, tahap 2, tahap 3, berkembang seluruh Jawa Tengah. Dan ini kita selesai memang kemarin sebelum PPDB, ini sebagai modal bahwa sekolah-sekolah di semua kabupaten kota, baik SMP, MTS, SMA, MA, SMK, ini di setiap kabupaten kota sudah pernah melakukan uji coba PTM. Nah, nanti sewaktu-waktu dengan pandemi COVID ini ada kebijakan yang akhirnya mengizinkan PTM, ini sudah siap di masing-masing kabupaten kota. Memang untuk saat ini kondisi COVID di Jawa Tengah khususnya Pak, ini belum stabil Pak. Dan Bapak mungkin pirsa, apalagi ini Bapak di media nggih. Seberapa masif penambahan antrian UGD di rumah sakit negeri ini. Rumah sakit Tugu itu sudah kemarin kami diinfo ada sudah capaian tumpuan antrian di UGD itu 40-an orang. Itu akhirnya juga pasang tenda di halaman. Karyadi apalagi sudah pasang tenda di halaman. Ini akhirnya menjadi pertimbangan Pak. Apakah kita tetap mau PTM? Nah, kondisi Jawa Tengah seperti ini yang nanti juga akan kami pertimbangkan, dan kita juga butuh laporan, butuh kebijakan dari Bapak Gubernur. Seperti apa potensinya? Hanya saja memang di dalam regulasi dapat dilakukan PTM itu salah satunya adalah di zona hijau atau zona kuning, itu maksimal. Kemudian juga di situ ada persyaratan pengawasan dari versi atau kebijakan dari Kemenkes. Ada isian yang harus kami isi, misalnya berapa istilahnya dari kesiapan sarprasnya seperti apa, hand sanitizer-nya, kemudian cuci tangannya seperti apa, ruang OKS, itu semua isian harus clear dulu, checklist clear dulu, baru nanti bisa mengajukan untuk kesiapan tatap muka. Jadi untuk saat ini memang kita ketat Pak, cuma antara ditetapkan PTM berapa dan sebagainya ini masih berproses dalam kajian kami. Seperti itu Pak. Oke. Terima kasih Pak Isnaini, Pak Samsudin Isnaini, Kabid SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Pak atas kebersamaan pada kami, bersamai kami untuk dialog tentang seputar PPDB Pak. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan adik-adik peserta baru nanti sekolah dalam keadaan yang sehat. Kemudian pendidikan kita berjalan dengan baik. Terima kasih sekali lagi Pak Isnaini. Oke. Mungkin ada masukan untuk kami Pak terkait dengan mungkin ada masukan dari Bapak selaku media
Pak, perencanaan sekolah itu harusnya begini-begini. Tadi Bapak menyikapi terkait dengan pungutan dan sebagainya. Ini ada timbal balik untuk kami, Pak. Mbok Menawi ada saran, masukan yang bisa kami jadikan imbangan lah gitu. Khususnya perencanaan sekolah. Cukup Pak Isna, ini cukup luar biasa penjelasannya. Mudah-mudahan untuk sementara ini cukup. Nanti lain kali bisa kita sambung lagi bincang-bincang kita karena waktu juga yang membatasi kita. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Pak Isna ini dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita atau dialog kita melalui Zoom antara Jateng Pos TV dengan Dinas Provinsi Jawa Tengah dengan Bapak Samsudin Isnaini, Kabid SMA dan SMK di Provinsi Jawa Tengah. Saya Bejan Saidan undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sami-sami.